dari kelompok 1 akan menampilkan video proses mediasi dengan nomor 766 tahun 2021 di Pengadilan Agama Bogor. Nah, perkara ini adalah perkara tentang pembiayaan KPR syariah dengan akad murabahah. Happy for Reggie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, di sini saya Anggita Rifani, sarjana hukum selaku mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memfasilitasi proses mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah antara saudara Muhammad Zaki Ilham sebagai penggugat dan saudari Rika Ramadana selaku perwakilan dari tergugat. Sebelum memulai mediasi, saya akan menjelaskan beberapa hal. Mediasi ini bertujuan mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melanjutkan sengketa ke tahap pembuktian dan putusan hakim. Nah, dalam mediasi ini nantinya berlaku prinsip kerahasiaan, itikat baik, kesukarelaan, kesetaraan para pihak. Apakah para pihak bersedia mengikuti mediasi dengan itikat baik? Ya, saya bersedia. Baik, saya persilahkan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahannya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini, saya kan adalah nasabah pembiayaan rumah dengan akad murabahah pada bank syariah tempat saudari Rika bekerja. Nah, pada awal saya selalu membayar angsuran tepat waktu. Namun, sejak usaha saya mengalami penurunan pendapatan, saya mengalami kesulitan membayar cicilan. Saya telah mengajukan permohonan keringanan, tetapi menurut saya pihak bank tidak memberikan solusi yang memadai. Karena itu, saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bogor. Harapan saya sederhana sih. Saya ingin tetap melanjutkan pembiayaan rumah tersebut dengan restrukturisasi pembayaran sehingga kewajiban saya dapat dipenuhi secara bertahap. Baik, terima kasih saudara Zaki. Selanjutnya saya persilahkan kepada pihak tergugat saudara Rika. Nah, pada prinsipnya itu kami pihak bank menghormati sekali akad murabahah yang telah disepakati secara bersama. Tetapi menurut catatan kami, pihak penggugat sendiri itu telah menunggak selama beberapa tahun, sehingga menimbulkan kewajiban yang belum dipenuhi. Tetapi kami memahami kondisi ekonomi penggugat sendiri dan yang pada dasarnya bank tidak bermaksud memberatkan nasabah. Kami bermaksud atau berharap terdapat solusi yang tetap menjaga hak bank kami dan juga memberikan kesempatan pada penggugat sendiri untuk menyelesaikan kewajibannya. Seperti itu. Baik. Saya melihat kedua pihak ini masih memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan hukum yang telah ada. Saudara Zaki, solusi seperti apa yang saudara harapkan? Nah, jadi yang saya harapkan tuh begini. Saya mohon agar sisa kewajiban sebesar 250 juta itu dapat dicicil kembali dengan perpanjangan waktu selama 3 tahun. Nah, setelah itu saya memohon penghapusan denda biaya yang sudah berjalan. Baik, kalau begitu saudara Rika, bagaimana tanggapan dari perwakilan pihak bank? Nah, untuk menghapus seluruh denda ya Bu ya, cukup sulit karena terdapat ketentuan internal sendiri. Namun dari kami dapat mempertimbangkan restrukturisasi pembiayaan dengan cara penggugat sendiri membayar terlebih dahulu sebagian tunggakan sebagai bentuk ikhtikat baik mereka. Seperti ini. Baik, kalau begitu saudara Zaki, apakah saudara ini mampu melakukan pembayaran di awal sebagai bukti ikhtikat baik? Bayaran di awal ya. Sepertinya saya hanya mampu 25 juta loh dalam 1 bulan ini. Jika demikian, kami pihak bank itu dapat mempertimbangkan mungkin ya. Yang pertama seperti restrukturisasi pembiayaan, kemudian ada perpanjangan jangka waktu menjadi 3 tahun, dan juga ada pengurangan sebagian biaya denda administratif seperti itu. Saya dapat menerima usulan tersebut sepanjang rumah tidak dilakukan eksekusi selama saya mematuhi jadwal pembayaran baru. Baik, pihak bank dapat menyetujui hal tersebut. Nah, baik, saya akan merumuskan poin-poin kesepakatan dari kedua belah pihak.
Yang pasal pertama, penggugat mengakui masih memiliki kewajiban pembiayaan murabahah sebesar 250 juta. Pasal kedua, penggugat akan membayar 25 juta sebagai pembayaran awal restrukturisasi. Yang ketiga, tergugat memberikan restrukturisasi dengan jangka waktu 3 tahun. Pasal 4, tergugat memberikan pengurangan biaya denda administratif. Pasal 5, selama penggugat memenuhi jadwal pembayaran baru, tergugat tidak melakukan tindakan eksekusi terhadap objek pembiayaan yang dalam hal ini adalah rumah. Pasal 6, para pihak sepakat mengakhiri sengketa secara damai. Nah, apakah isi kesepakatan tersebut sudah sesuai kedua belah pihak? Baik, saya kira itu sudah sesuai, Bu. Saya dari kami pun sudah sesuai. Alhamdulillah, karena para pihak telah mencapai kesepakatan, maka mediasi dinyatakan berhasil. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dilaporkan kepada majelis hakim untuk memperoleh akta perdamaian. Terima kasih atas kerjasamanya dari para pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.